Jika kita renungkan, manusia mempunyai 3 zaman. Pertama, zaman ketika alam ini diciptakan sampai ia dilahirkan ke dunia. Kedua, zaman setelah ia mati sampai ke zaman yang kekal. Di antara kedua zaman itu ada zaman ketiga, yakni zaman ia dilahirkan hingga ia mati. Jangka waktu zaman ketiga ini jika dibandingkan dengan zaman lainnya sangatlah singkat. Oleh karena itu, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Apakah peduliku dengan dunia? Perumpamaanku bagaikan seorang musafir pada panas terik, lalu melihat sebatang pohon rindang. Kemudian duduk beristirahat sebentar di bawah pohon itu pada waktu tengah hari. Kemudian aku meninggalkan pohon itu dan berjalan kembali." Sesungguhnya, jika seseorang memandang dunia sebagaimana yang diberitahukan oleh Rasulullah, sudah tentu ia tidak akan tunduk kepada dunia sedikit pun dan tidak akan peduli apakah waktu sesingkat itu habis dalam kesenangan atau penderitaan. Suatu ketika, Rasulullah melihat seorang sahabat sedang mendirikan sebuah rumah. Maka Rasulullah bersabda kepadanya, "Kematianmu lebih cepat daripada runtuhnya rumah ini." Di dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Penghuni dunia ini bagaikan orang yang sedang berjalan di atas air. Adakah orang yang berjalan di atasnya tanpa kakinya basah?" Hadis ini membuktikan kejahilan orang yang mengatakan bahwa ia menikmati dunia dengan badan dan hatinya bersih dari dunia. Mereka menganggap bahwa hubungan hati mereka dengan dunia terputus walaupun mereka menikmati dunia. Ini adalah tipu daya setan kepada mereka. Jika dunia dirampas dari orang seperti itu, sudah tentu ia akan gelisah karena perpisahannya itu. Jadi, sebagaimana kaki yang basah jika terkena air, orang yang bergaul dengan dunia pasti akan mengalami kegelapan hati. Nabi Isa alaihissalam pernah berkata, "Aku hendak memberitahu kepadamu tentang sebuah hakikat, yaitu jika orang yang sakit tidak memiliki selera makan karena penyakitnya itu, demikian pula halnya dengan ahli dunia. Ia tidak akan merasakan manisnya beribadah. Dan sebagaimana binatang, jika sudah lama tidak ditunggangi, maka ia akan keras kepala dan tabiatnya akan berubah. Begitulah jika hati tidak dilembutkan dengan mengingat mati, serta bermujahadah dalam ibadah, maka ia akan menjadi keras dan kotor." Nabi Isa kemudian melanjutkan, "Kehidupan dunia untuk sementara waktu akan terasa nikmat, tetapi ketika mati dunia akan terasa pahit dan sangat dibenci." Ulama menulis, semakin seseorang mencintai dan menikmati kemewahan dunia, maka ia akan semakin membencinya pada waktu mati. Seperti halnya dengan makanan lezat yang dimasak dengan minyak sapi yang paling enak, ia akan menghasilkan bau busuk yang sangat menusuk hidung setelah menjadi kotoran. Sedangkan makanan yang sederhana tidak akan menghasilkan bau yang busuk. Setelah semua penjelasan ini, satu hal yang kita pahami dengan baik, yakni apakah sesungguhnya dunia itu, dan mengapa begitu banyak keburukan dunia yang telah diterangkan dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah. Perlu dipahami bahwa segala sesuatu yang ada sebelum manusia mati, itulah yang disebut dunia, dan segala sesuatu yang ada setelah mati, itulah yang disebut akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menanamkan ke dalam hati-hati kita rasa kecintaan kepada kampung akhirat, kampung yang kekal dan abadi.